Sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, ya kamu kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh. Waktu menyembah sungguh-sungguh. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami biar tetap setia. Kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Wow, gak kerasa nih Kak Vivi, kita udah masuk minggu yang ke-5 di bulan Agustus nih Kak. Bagaimana Kak selama pandemi ini? Ya, tetap semangat Kak, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kita pergi kemanapun. Yes. Jangan lupa cuci tangan dan tetap ibadah online di rumah. Tetap muji Tuhan. Benar, dan Kak. semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kakak undang kita semua duduk yang manis. Siapa yang siap mau memuji Tuhan? Ya, kakak yakin dan percaya kita semua mau menerima hadirat Tuhan, mau merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ya, coba ajak papi mami duduk sama-sama, kita memuji Tuhan. Amin ya. Yuk, adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan syukur sama Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati
kasih Tuhan. Kami masih tetap boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Nah adik-adik, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Lambaikan tangannya, katakan haleluya. Puji Tuhan, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita olahraga dulu yuk kak, setuju? Oke, setuju Ya, Kak. kita lambasin tangan kita, kaki kita, amin. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Kita goyang-goyang dan Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. kita lompat di tempat yuk. bersama-sama. Tangan di depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan Bersama-sama kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke kita depan goyang-goyang. dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Lompat lagi Bersama-sama. kepalanya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku Ke kita depan goyang-goyang dan yuk. digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Tanganku ke depan, Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. katakan bersama-sama, 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 bersama-sama. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita mau menari buat Tuhan lagi, amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yuk. Kita gerak sama-sama ya. Nanti ikutin Kak Vivi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu
Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei hei, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan puji Tuhan. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak undang adik-adik, siapkan hatimu, fokus sama Tuhan. Ambil waktumu saat ini untuk menyembah Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Biar melalui mulut kita, hati kita, kami boleh menyenangkan hati Tuhan saat ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid Bapa. Berikan kami hati Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi lidah bibirnya Tuhan Yesus, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar apa yang kami dengar itu yang boleh kami lakukan Tuhan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap ikutin kakak, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau selama 1 minggu Tuhan sudah pelihara setiap kami, Tuhan jagai setiap kami, Tuhan jagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa beribadah dengan sehat bersama keluarga kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap pikiran kami, biar kami mengerti setiap firman-Mu. Berkati juga hati kami Tuhan Yesus. Jadikan setiap hati kami tanah yang subur, agar setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, boleh bertumbuh, dan hidup kami boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap, sama-sama kita katakan amin. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pengurapan 2 bagian. Kalau adik-adik baca Alkitab, firman Tuhan di kitab Yoel berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya terhadap semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, kita akan mendapatkan nubuatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi dan turna-turna akan mendapatkan penglihatan. Gak cuma itu, di dalam kitab Kisah Para Rasul Tuhan Yesus juga bilang bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, untuk menerima Roh Kudus kita perlu yang namanya pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. 1, 2, 3. Pengurapan. Hari ini kita mau belajar cerita dari Elia dan Elisa. Bagaimana Elisa mendapatkan pengurapan 2 bagian. Siapa yang di sini mau mendapatkan pengurapan 2 bagian? Angkat tangannya. Kalau kamu mau mendapatkan pengurapan 2 bagian, setiap kita harus sungguh-sungguh. Nah, bagaimana cara sungguh-sungguhnya? Sekarang yang mau sungguh-sungguh angkat tangannya. Ya. Oke, kalau kita janji sama-sama sungguh-sungguh, kita siapin hati kita duduk yang manis. Karena pengurapan ini gak semua orang bisa dapat. Tuhan cuma kasih pada setiap kita yang sungguh-sungguh. Oke, siap terima pengurapan dari Tuhan? Yang siap duduk yang manis, kita lihat cerita ini. Gilgal adalah tempat pertama di mana Elia dan Elisa berjalan. Tahu gak kamu apa itu Gilgal? Jadi Gilgal adalah tempat di mana orang Israel dikuduskan oleh Allah sebelum masuk tanah perjanjian. Kalau kita rindu mau terima pengurapan akhir zaman, kita harus mau memilih hidup kudus. Hidup kudus itu pilihan. Hidup benar itu pilihan yang harus dipilih oleh kamu dan saya. Kalau ada teman yang nakalin kamu, bukankah kita punya pilihan untuk membalas atau mendoakannya? Saat papa mama tidak memberikan apa yang kita mau, bukan berarti kita terus merengek atau kita tetap mengucap syukur. Nah, tiap hari Minggu kita punya pilihan loh. Mau ibadah atau mau main game. Nah, teman-teman yang siap menerima kuasa pengurapan harus hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Elisa memilih tetap mengikuti Elia. Apakah pilihan kita tetap ikut Tuhan walaupun keadaannya sulit? Dari Gilgal, Elia dan Elisa berjalan sampai ke kota Betel. Nah, di kota Betel ini
Elia dan Elisa bertemu nih dengan teman-teman mereka, para nabi. Terus nabi-nabi itu berkata nih kepada Elisa, Elisa, kamu tahu gak? Elia tuanmu akan diangkat ke surga oleh Tuhan hari ini juga loh. Udah, kamu jangan ikut-ikut dia. Kamu di sini aja sama kita. Elia juga berkata kepada Elisa, Elisa, kamu tinggal di sini saja. Aku akan pindah ke kota lain karena Tuhan memanggilku. Tapi Elisa gak mau. Dia bilang, enggak Tuhan, aku akan mengikutimu sampai pada akhirnya. Nah adik-adik, battle tuh kira-kira artinya apa sih? Kalau kita berjalan kembali ke kitab Kejadian, ada suatu kisah di mana kita diceritakan tentang Betel. Kalau adik-adik ingat, Betel adalah kota di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui sebuah mimpi. Mimpi yang ada tangga-tangga yang meranjak ke surga. Nah adik-adik, Betel ini sebenarnya berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Adik-adik, perjumpaan dengan Tuhan itu beda loh dari hanya mengetahui siapa itu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan tuh artinya kita mengenal siapa itu Tuhan. Kita pernah merasakan kedahsyatan Tuhan. Kita pernah merasakan kebaikannya Tuhan. Kita pernah merasakan kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sekedar pengetahuan dari guru-guru sekolah minggu, bukan dari pelajaran agama doang. Kita karena benar-benar pernah merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, jangan salah loh. Berjumpa dengan Tuhan, untuk mengenal dengan Tuhan, itu bukan cuman buat orang-orang dewasa doang, bukan buat pendeta-pendeta doang, bukan buat guru-guru sekolah minggu doang. Mengenal Tuhan itu buat kita semua, termasuk kalian, anak-anak sekolah minggu. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Adik-adik, apakah kalian benar-benar ingin mengenal Tuhan? Apakah adik-adik ingin berjumpa dengan Tuhan? Kalau adik-adik benar-benar mau mengenal Tuhan, apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Sudah sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan? Apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh membaca firman Tuhan? Karena itu adalah kunci di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, dari Betel, Elia dan Elisa kira-kira kemana ya? Nih kita lanjutin ceritanya. Adik-adik, Elia dan Elisa melanjutkan perjalanan mereka. Orang-orang pada bilang nih ke Elisa, ngapain ikut Elia? Udah di sini aja. Tapi enggak adik-adik. Elisa tetap berjalan dengan Elia dalam perjalanan iman ini. Mereka kemana? Mereka ke Yeriko. Yeriko bicara tentang apa sih? Yakin kalian udah tahu cerita tentang Yeriko. Disitulah Yosua dan bangsa Israel memenangkan kota Yeriko tanpa menggunakan senjata. Mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Mereka berdiam, mereka berdoa, mereka hanya berjalan. Kira-kira orang-orang Yeriko bilang apa ya ke mereka? Dasar pengecut! Sini kalau berani, lawan kita, pakai senjata kalian. Tapi enggak adik-adik. Orang Israel tidak merespon terhadap apa yang orang-orang Yeriko katakan kepada mereka. Selama 6 hari, orang Israel mengelilingi kota Yeriko. Mereka berdiam, berdoa. Mereka beriman kepada Allah yang besar yang akan memenangkan peperangan ini untuk mereka.
Dan Allah Israel yang sama yang memenangkan peperangan itu akan memenangkan peperangan kita pada hari-hari ini adik-adik. Pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan selama waktu itu, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata usil, kata-kata kasar yang mengutuki musuh mereka. Karena mereka tahu kalau Tuhan mereka itu lebih besar dari apa yang dunia bisa katakan kepada mereka. Dan sehingga pada kali ke-7 mereka mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7 itu, mereka bersorak-sorai. Mazmur 8 ayat 3 berkata bahwa pada mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah Tuhan letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Orang Israel memegang iman mereka pada Tuhan yang akan membebaskan mereka, yang akan memenangkan peperangan ini untuk mereka. Mungkin pada waktu-waktu ini sulit untuk kita lalui, tapi dengan tetap beriman, berdoa, kita bisa melewati waktu-waktu ini. Orang Israel tidak berespon terhadap dunia. Mereka berdiam, mereka beriman, dan itu cukup. Tapi ketika mereka membuka mulut mereka, apa yang keluar dari mulut mereka merupakan pujian dan penyembahan. Hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang mencerminkan kebesaran Tuhan mereka. Kita tidak perlu sama dengan dunia, adik-adik, untuk melalui apa yang kita sedang lalui sekarang. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita mau hidup kudus, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Terkadang mungkin di kamar adik-adik tidak ada yang melihat, nggak ada yang awasin, nggak ada yang mendengar. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita berdiam, mengambil waktu dengan Tuhan, dan kita memuji dan menyembah Dia, kakak percaya adik-adik bahwa ketika kamu melakukan itu, di luar sana tembok-tembok musuh, benteng-benteng musuh dirobohkan. Karena kuasa itu berasal dari Allah, dan kuasa itu telah Tuhan taruh di mulut adik-adik. Dan itu yang kita bisa belajar dari kota Yeriko. Nah, berikutnya Elia dan Elisa kira-kira kemana lagi ya? Yuk ikutin perjalanannya terus. Nah, tadi kita udah dengar bahwa Elia dan Elisa melewati Yeriko, bagaimana Tuhan memberikan setiap kita kuasa dalam pujian dan penyembahan. Nah, saat ini kakak akan cerita tentang Elia dan Elisa masuk ke satu daerah yang ada sungainya, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan kalau kita baca dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada satu cerita yang sama. Bagaimana Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya, langit dan bumi, termaksud kamu dan saya. Tuhan Yesus di hari itu datang ke satu sungai namanya Sungai Yordan untuk dibaptis. Wow, bisa kita bayangin kalau Tuhan Yesus yang punya kuasa yang besar mau dibaptis sama ciptaannya. Berarti ada satu kerendahan hati. Sesosok Tuhan mau dibaptis oleh ciptaannya. Yang kedua, kerendahan hati, karena Tuhan menanggalkan jubahnya untuk mau dibaptis. Yang ketiga, kita bisa lihat teladan dari Tuhan Yesus yang dengan sepenuh hatinya menjalankan setiap kehendak Tuhan. Sungai Yordan bicara tentang generasi yang punya kerendahan hati. Satu sikap kerendahan hati yang untuk kita gunakan sehari-hari untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kalau hari ini orang banyak pikir kita masih kecil, mungkin orang pikir kita nggak bisa apa-apa, atau mungkin orang pikir kita cupu, atau kita nggak punya skill, atau kita nggak punya kemampuan. Tapi tahukah kamu
bahwa Tuhan sudah siapkan setiap kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Saat kita terima pengurapan daripada Tuhan, bukan lagi kita yang bekerja, tapi Roh Kudus bekerja melalui hidup kita, melalui hidup saya dan melalui hidup kamu. Hari ini kita udah belajar 4 hal. Dari Bethel kita udah belajar bagaimana generasi yang bertemu dengan Tuhannya. Dari Gilgal kita udah belajar bagaimana kita jadi generasi yang dikuduskan. Dari Yeriko kita udah belajar bagaimana kita menjadi generasi yang mempunyai kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dan terakhir, dari Sungai Yordan kita belajar bagaimana menjadi generasi yang punya kerendahan hati. Ketika Tuhan membawa kita dalam satu pengurapan ke pengurapan lainnya, dalam satu mujizat ke mujizat lainnya, dalam satu kemenangan ke kemenangan lainnya, Tuhan juga membawa kita ke dalam satu pengurapan yang daripada Tuhan. Apa yang harus kita punyai? Kerendahan hati. Siapa yang mau punya kerendahan hati? Orang yang mempunyai kerendahan hati akan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk teman-teman kamu, bukan hanya untuk keluarga kamu, untuk semua orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai kamu secara luar biasa. Kalau kamu orang yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, bangun kekudusanmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan, mengenal Tuhanmu, bangun pujian penyembahanmu, bangun kerendahan hatimu. Hari ini, kalau kamu mau menerima pengurapan 2 bagian, double portion, angkat tanganmu, tutup matanya. Sungguh-sungguh kita mau nyanyikan So Here I Bow. Naikkan dengan sepenuh hatimu, seperti untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Angkat pujianmu. So here I bow to lift you high. Katakan Jesus. Jesus, be glorified. Agus, in all things, for all my life, I am yours forever. Katakan, so here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Katakan, God here and now, be lifted right here and now, be God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Yours. I am yours. I am yours forever. Yours. Mari setiap kita, setiap adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangun naikkan pujian penyembahan berbahasa roh. Shikiri diara la 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 pa 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 pa. Kurabataka yara la 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 ba shikiri di 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 di.
Kira la 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 ya la 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 pa 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 pa. Korabashiki di 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 di. Ini setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Curahkan Tuhan Yesus pengurapan 2 bagian seperti yang Elisa terima daripada Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan yang sama untuk mengurapi kami 2 bagian untuk menunaikan Tuhan Yesus setiap pekerjaan-Mu. Untuk Pentakosta ketiga ini, untuk kami bisa menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi kami Tuhan Yesus, generasiku diselamatkan. Dengan iman kami terima pengurapan daripada Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang punya kuasa dalam pujian dan penyembahan dalam setiap perkataan kami. Tuhan, jadikan seperti kami serupa dan segambar dengan Kristus, mempunyai kerendahan hati untuk Engkau pakai sampai ke bangsa-bangsa. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.